Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulkan Khatami. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang metode filsafat. Di sini saya akan menyampaikan materi metode filsafat. Yang pertama itu metode filsafat itu terbagi dari 10. Tetapi saya sini akan menyampaikannya mulai dari 6 sampai dengan 10. Metode yang pertama yaitu metode tentang transendental. Metode ini juga sering disebut dengan metode non skolastik. Immanuel Kant merupakan pelopor metode ini. Pemikiran Kant merupakan titik tolak periode baru bagi filsafat barat. Ia menambahkan dua aliran yang berseberangan, rasionalisme dan empirisme. Dari satu sisi, ia mempertahankan objektivitas, universalitas dan kepercayaan suatu pengertian. Kant menempatkan kebenaran bukan pada konsep tunggal, tetapi dalam pernyataan dan kesimpulan lengkap. Ia membedakan dua jenis pengertian. Pengertian yang pertama yaitu pengertian analistik, yakni pengertian yang selalu bersifat a priori, misalnya dalam ilmu pasti. Yang kedua yaitu pengertian sintetis. Pengertian ini dibagi menjadi dua, yakni a posteriori singular yang dasar kebenarannya pengalaman subjektivitas seperti ungkapan saya merasa panas, dan a priori yang merupakan pengertian universal yang pasti seperti ungkapan suhu udara ini panasnya mencapai 34 derajat Celcius. Intinya, metode ini menerima objektif ilmu positif sebagai sebab terbukti telah menghasilkan kemajuan kehidupan sehari-hari. Ia juga menilai subjektif agama dan moral sebab memberikan kemajuan kebahagiaan. Yang kedua yaitu metode dialektis. Tokoh terkenal metode ini adalah Hegel. Juga terkadang metode ini disebut dengan Hegelian method. Nama lengkapnya adalah Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Langkah awal metode ini adalah penyihaan dengan mengambil konsep atau pengertian yang lazim, terima dan jelas. Kemudian membuat suatu antitesis atau bantahan dari konsep atau pengertian yang lazim tersebut. Setelah itu diambil kesimpulan dari keduanya. Pada akhirnya sintetis tersebut akan menemui antitesis lainnya untuk kemudian disintesiskan kembali untuk mendapatkan hakikat yang lebih baik. Metode yang ketiga yaitu metode fenomenologis. Fenomena yang dimaksud di sini bukanlah fenomena alamiah yang dapat diserap dengan observasi empiris seperti fenomena alam. Fenomena di sini merupakan makna aslinya yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu phainormal, artinya adalah yang terlihat. Jadi fenomena adalah data sejauh masuk dalam pemahaman. Metode fenomenologi dilakukan dengan melakukan 3 reduksi terhadap objek, yaitu yang pertama mereduksi suatu objek formal dan berbagai hal tambahan yang tidak substansial. Yang kedua, mereduksi objek dengan menyisihkan unsur-unsur subjektif seperti perasaan, keinginan, dan pandangan. Pencairan objek murni tersebut disebut dengan reduksi eidetis. Yang ketiga yaitu reduksi ketiga bukan lagi mengenai objek atau fenomena, tetapi merupakan pendezum subjektif, merupakan subjek dan mengenal terjadi.
mengenalkan diri sendiri, dasar-dasar dalam kesadaran yang membentuk suatu subjek disisihkan. Intinya metode ini melihat sesuatu dengan objektif tanpa melihat sisi subjektifnya, seperti kepentingan, perasaan, ataupun tekanan sosial. Bahkan bagaimana rasa penasaran seorang anak kecil yang belum mengerti apa-apa ketika menemukan hal yang baru, ia mengobservasinya dan melakukan apapun untuk secara tidak sadar mempelajari dan mengenalnya. Metode yang keempat yaitu metode eksistensialisme. Tokoh-tokoh terkemuka eksistensialisme adalah Heidegger, Sartre, Jaspers, Marcel, dan Merleau-Ponty. Para tokoh eksistensialisme tidak menyetujui tekanan Husserl pada sikap objektif. Bagi kalangan eksistensialis, subjektivitas manusialah yang pertama-tama dianalisa, karena bisa jadi sebetulnya sesuatu yang dianggap ada atau eksis itu tidak terdapat mengada-ngada tanpa ada konteks pembentuk di sekitarnya. Perasaan manusia, interaktivitas individu dalam suatu kelompok dan kepentingan tertentu. Beberapa sifat eksistensialis ialah terbagi menjadi 5. Yang pertama, subjektivitas individualisme yang unik, bukan objek dan bukan umum. Yang kedua, keterbukaan terhadap manusia dan dunia lain, internasionalitas dan praksis, bukan teori saja. Yang ketiga, pengalaman afektif dalam hubungan dengan dunia, bukan observasi. Yang keempat, kesejarahan dan kebebasan, bukan esensi yang tetap. Yang kelima, segi tragis dan kegagalan. Yang terakhir yaitu metode analitika bahasa. Wittgenstein adalah tokoh dominan dalam metode ini. Ia mempelajari filsafat dengan alasan yang kemungkinan sama dengan kebanyakan orang. Ia penasaran dengan filsafat yang begitu membingungkan. Setelah melakukan penelitian, ia menemukan bahwa kebingungan ini banyak disebabkan oleh bahasa filosofis yang rancu dan kacau. Bagaimana seseorang bisa mengetahui benar salahnya suatu pendapat sebelum ia mampu memastikan bahwa bahasa yang dipakai untuk menyampaikan pernyataan dan perbincangan itu adalah benar. Artinya, bukanlah sesuatu yang berada di belakang bahasa. Tidak ada arti pokok. Arti kata tergantung dari pemakaiannya. Makna timbul dari penggunaan. Arti kata itu seluruhnya tergantung dari permainan bahasa yang sedang dimainkan. Metode ini meneliti dan membedakan permainan bahasa itu untuk mendapatkan keyakinan yang lebih baik. Juga menetapkan peraturan masing-masing bahasa agar tidak terjadi kekeliruan logis dan kesalahpahaman yang disebabkan oleh kerancuan makna kata. Mungkin segini materi tentang metode filsafat. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.